Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang bulan Suro atau dalam hasanah Arabnya atau Islamnya Asyura. Perlu kita pilah dulu, di dalam hasanah Jawa, Suro ini merupakan sebuah bulan, akan tetapi di dalam hasanah Islam, Suro ini adalah hari. Suro berasal dari kata Asyura, yang artinya hari ke-10 bulan Muharram. Kenapa bisa terjadi asimilasi antara kalender Islam dengan kalender Jawa, dan kenapa pada akhirnya bulan Suro ini dianggap sakral oleh masyarakat Jawa? Hal itu bermula ketika salah satu Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang mulai merasa kewalahan menghadapi VOC ketika itu. Saat itu, seperti kita tahu, Mataram dipecah belah oleh VOC sampai pada akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Jadi setidaknya ada 2 bagian besar, sebenarnya terpecah menjadi 4 bagian. 2 bagian besar dari Mataram ini adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta atau Solo. Saat itu Sultan Agung Hanyokrokusumo merenung, melakukan sebuah evaluasi kenapa rakyat Jawa ini tidak begitu berhasil dalam melawan VOC. Salah satu kesimpulan beliau adalah karena kurangnya persatuan masyarakat Jawa ketika itu. Seperti yang kita tahu bahwa perjuangan melawan penjajah pada masa itu masih bersifat kedaerahan karena Indonesia belum terbentuk. Di Jawa, terutama Jawa Tengah, itu seringkali bergolak perlawanan terhadap VOC. Selain yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa atau Jawa Orlog, ternyata Sultan Ageng Hanyokrokusumo juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan beliau bersama rakyatnya kurang berhasil, dan beliau melakukan evaluasi, ternyata kurangnya persatuan antara masyarakat Islam dan masyarakat Hindu yang saat itu menjadi mayoritas. Akhirnya Sultan Ageng Hanyokrokusumo menyatukan kalender Hijriah dengan kalender Saka. Seperti yang pemirsa tahu, kalender Hijriah berasal dari Islam dan kalender Saka berasal dari Hindu. Oleh beliau disatukan dan terbentuklah kalender Jawa, di mana kalender Jawa ini juga menempatkan tahun barunya pada bulan Muharram dan diasimilasi ke dalam budaya Jawa menjadi bulan Suro. Oleh karena itu, mengapa bulan Suro ini kental dengan nuansa Jawa, terutama dalam unsur mistik? Karena dalam sejarahnya memang terbentuk dari asimilasi Islam dan Jawa. Kemudian
Di dalam hasanah Islam, Syuro atau Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram, di mana pada tanggal itu terjadi sebuah hal besar, yaitu pertempuran yang terjadi di Medan Karbala. Seperti yang Anda tahu, Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika menjabat sebagai khalifah itu mendapat penentangan dari gubernurnya, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini bermula dari terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan oleh para pemberontak, di mana saat itu Sayyidina Utsman bin Affan dituduh nepotisme karena memberikan jabatan dan tanah negara kepada sanak keluarganya. Namun apakah benar demikian? Tidak, karena yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahwa apabila seseorang beramal atau bersedekah atau memberikan kepercayaan, itu sebaiknya diberikan kepada orang-orang terdekat atau zawil kurba. Pada masa Sayyidina Utsman ini, banyak kader-kader terbaik anak bangsa ketika itu di Madinah. Tetapi Sayyidina Utsman juga memilih orang-orang terbaik itu berdasarkan kedekatan ikatan keluarga. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman sudah benar secara syariat, akan tetapi para pemberontak yang saat itu dimotori oleh gembong munafik, yaitu Abdullah bin Sabah, memfitnah Sayyidina Utsman melakukan nepotisme. Akhirnya terjadilah pemberontakan dan Sayyidina Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Sedangkan Sayyidina Utsman adalah sepupu jauh dari Sayyidina Muawiyah. Ketika Sayyidina Ali menggantikan Sayyidina Utsman menjadi khalifah sebagai seorang sepupu, maka Sayyidina Muawiyah menuntut agar Sayyidina Ali segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Akan tetapi Sayyidina Ali yang saat itu merasa keadaan belum kondusif dan tidak mungkin melakukan penangkapan sesegera mungkin karena para pemberontak masih begitu kuat, akhirnya menunda penangkapan atau kisos terhadap para pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, dari sanalah kemudian timbul konspirasi politik yang digawangi oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Amr bin As, bahkan pada akhirnya melibatkan miskomunikasi dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, sehingga terjadilah Perang Jamal. Perang Jamal dapat diselesaikan dengan damai karena Sayyidina Ali mampu menjelaskan bagaimana fitnah yang dilakukan oleh kaum pemberontak, kaum munafikun ketika itu. Akan tetapi pada akhirnya Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Amr bin As melakukan konspirasi politik tingkat tinggi dalam peristiwa Tahkim, di mana perwakilan beliau mengatakan akan menyerahkan jabatan khalifah kepada rakyat, kemudian dikembalikan kepada rakyat siapa yang menjadi khalifah selanjutnya. Maka sepakatlah dua kubu, yaitu kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah, untuk meletakkan jabatan. Dari kubu Sayyidina Ali diwakili oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, dan beliau mendapat giliran pertama untuk menyampaikan pengunduran diri Sayyidina Ali sebagai khalifah.
tentu saja Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kesepakatan bahwa Sayyidina Ali mundur dari jabatan khalifah. Setelah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari menyatakan pengunduran diri Sayyidina Ali sebagai khalifah dengan harapan rakyat sendiri yang akan memilih khalifah selanjutnya, akan tetapi dengan cerdiknya Sayyidina Amr bin As malah mengangkat Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah. Begitulah konspirasi politik tingkat tinggi ketika itu. Dalam peristiwa ini siapakah yang bersalah? Tidak ada yang bersalah. Yang bersalah adalah kaum munafikun. Karena semua pihak berpegang pada Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pun menjamin bahwa Sayyidina Muawiyah yang dalam tanda kutip memberontak kepada Sayyidina Ali diklaim sebagai salah satu ahli surga. Nah, setelah Sayyidina Muawiyah diangkat menjadi khalifah ini, ternyata di beberapa wilayah ada yang tidak menerima. Bahkan mereka membaiat Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali sebagai khalifah. Sayyidina Hasan maksud kami. Maka gejolak terus terjadi hingga pada akhirnya Sayyidina Hasan meletakkan jabatan khalifah itu, yang saat itu ada dua khalifah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Hasan bin Ali. Akhirnya Sayyidina Hasan meletakkan jabatannya dan mengakui Sayyidina Muawiyah sebagai presiden atau khalifah. Apakah masalah telah selesai? Ternyata tidak. Kekejian dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, yaitu putra Sayyidina Muawiyah, yang ternyata ingin menghabisi semua anak cucu Rasulullah. Nah, pada tanggal 10 Muharram ini atau Asyura ini, hari ke-10 bulan Muharram, terjadilah tragedi, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain di Medan Karbala yang dilakukan oleh para tentara Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu, orang Jawa demi menghargai atau demi berbelasungkawa terhadap wafatnya Sayyidina Husain ini, akhirnya orang Jawa melarang dalam tanda kutip masyarakatnya melakukan hajatan pada bulan Suro. Kenapa? Karena dalam rangka takdim atau berbelasungkawa atas wafatnya cucu Rasulullah, alangkah tidak eloknya jika pada bulan berduka itu masyarakat muslim malah melangsungkan pesta pernikahan, yang itu mengindikasikan tidak adanya empati terhadap kewafatan cucu Rasulullah. Adapun dalam khasanah Jawa, mengapa masyarakat dilarang atau tidak dianjurkan melakukan hajatan pada bulan Muharram? Karena pada bulan Muharram atau Suro ini adalah bulan perenungan diri, bulan muhasabah, dan bagi para pelaku ilmu-ilmu kesaktian adalah merupakan bulan untuk mengasah kesaktian mereka, untuk mereches. Maka seperti yang kita tahu di dalam masyarakat Jawa, pada bulan Suro ini banyak dilakukan selamatan-selamatan atau ritual-ritual seperti mencuci senjata-senjata atau pusaka-pusaka sebagaimana keris yang seperti yang saya pegang ini, karena hal itu merupakan perlambang dari penyucian diri dan penyucian pusaka-pusaka dari hawa-hawa negatif.
Di sebagian wilayah pada bulan Suro biasanya dilakukan pawai obor dengan melakukan puasa bicara atau topo bisu. Biasanya di daerah Jawa Tengah atau sebagian Jawa Timur, tradisi ini masih dilakukan pada malam 10 Suro. Masyarakat melakukan napak tilas, misalnya berkeliling desa menuju punden-punden atau makam para pendiri desa atau pembabat alas dengan membawa obor dan tanpa berbicara. Hal itu merupakan pertanda bahwa pada malam tahun baru itu sebaiknya masyarakat menghidupkan semangat dan menghidupkan nuraninya dan lebih banyak diam atau tafakur. Ritual bulan Suro ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu mungkin ada yang mengklaim sebagai bid'ah, tetapi jika kita tahu sejarah dan latar belakangnya, insya Allah perayaan 10 Suro merupakan bid'ah hasanah asalkan tidak dicampur dengan kemusyrikan dan kemaksiatan. Ada juga sebagian masyarakat yang menggemari atau pelaku ilmu kanuragan biasanya pada malam 10 Suro ini akan melakukan kungkum atau berendam di air yang mengalir atau di air sumber dalam rangka menyerap ion-ion positif air. Dan ritual itu pun sebenarnya pernah dilakukan oleh Sunan Kalijogo dalam rangka membersihkan jiwa dan raga bertapa dalam air sampai air tenggelam merendam hingga ke bagian leher. Hal itu dilakukan dalam rangka menyerap energi-energi positif air sekaligus juga bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Pasuruan pada malam 10 Suro atau 1 Suro biasanya bisa digelar grebek Suro, yaitu berpawai dengan melibatkan masyarakat dan perguruan silat, dan dilanjutkan dengan istighosah serta ritual kungkum atau berendam yang dibaca biasanya inti dari surat Al-An'am yang berbunyi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan seperti yang kita tahu, banyak ulama yang mengijazahkan pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro ini kita dianjurkan untuk menulis bismillah sebanyak 113 kali dengan cara menulis khusyuk, tentu saja setelah berwudu dan sholat hajat dengan khusyuk, dan setiap huruf yang berlubang harus jelas lubangnya, dan setiap gerigi atau bentuk huruf harus jelas. Ditulis pada kertas polos dengan tinta yang biasanya dicampur dengan minyak misik atau ja'faron, dan pada akhirnya tulisan bismillah itu dilipat dan dijadikan sarana sebagai doa yang ditulis. Seperti kita tahu bahwa doa ada yang diucapkan dan ada yang ditulis. Doa yang ditulis pada akhirnya kita sebut jimat. Dan menurut ijazah yang pernah kami terima, barang siapa menulis bismillah pada malam 1 Suro sebanyak 113 kali atau 313 kali, maka hajatnya akan dikabulkan dengan izin Allah melalui perantara doa tersebut. Apabila ditaruh di rumah, maka insya Allah akan selamat dari kebakaran, dari pencurian, perampokan, gendam, bahkan ilmu sihir biidznillah. Apabila ditaruh di kendaraan bermotor, insya Allah aman dari pencurian serta kecelakaan.
Yang menarik, saya pernah menemui atau menemukan seseorang yang lahir pada malam 1 Syuro. Dengan izin Allah, seorang perempuan yang terlahir pada malam 1 Syuro ini oleh Allah dititipi ilmu hikmah atau kesaktian. Ia dengan izin Allah bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral, bahkan bisa menolong, membantu masyarakat yang terkena gangguan-gangguan astral seperti sihir, santet, dan lain sebagainya tanpa tirakat. Akan tetapi pada mulanya perempuan tersebut sering mengalami gangguan sebagaimana kesurupan dan sebagainya, dan bahkan anaknya sering disembunyikan oleh makhluk gaib karena dianggap sebagai ancaman. Pada akhirnya perempuan tersebut dititipi keahlian untuk menyembuhkan orang, terutama dari penyakit yang berbau mistis. Perempuan itu tinggal di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Kami sangat berharap dukungan Anda sekalian berupa komentar, sanggahan, juga pendapat-pendapat yang membangun. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.